Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang ekosistem. Ekosistem ini merupakan materi IPA untuk sekolah dasar dan menengah. Silakan untuk menyimak presentasi ini. Komponen ekosistem. Di dalamnya terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Apa saja komponen biotik itu? Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup. Di dalamnya ada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kemudian ada komponen abiotik. Di dalamnya terdapat ada tanah, kelembaban, cahaya matahari, air, dan lain-lain. Di dalam ekosistem itu terdapat individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal, contohnya seekor rusa, seekor harimau, ataupun satu pohon jati. Kemudian ada populasi, merupakan kumpulan individu sejenis yang menempati tempat atau habitat tertentu. Contohnya populasi ikan, populasi ayam pejantan, ataupun populasi pohon jati. Kemudian ada komunitas, merupakan populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas sungai, komunitas laut, komunitas kebun, dan sebagainya. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem ini merupakan hutan dengan pohon-pohon tinggi dan iklim yang hangat. Hutan ini memiliki struktur vegetatif unik yang terdiri dari beberapa lapisan vertikal pohon, termasuk kanopi atau tajuk, lapisan bawah, lapisan semak, dan permukaan tanah. Yang kedua ada ekosistem taiga. Hutan taiga berada di wilayah beriklim subtropis pada daerah pegunungan. Pada umumnya, tanaman yang tumbuh pada ekosistem ini hanya terdiri dari satu jenis tanaman, yaitu tanaman berdaun jarum atau konifer. Tanaman ini akan selalu tampak hijau atau evergreen pada sepanjang musim. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Ekosistem ini adalah ekosistem daratan yang terbentuk secara alami, di mana rumput tumbuh di lahan yang sangat luas dengan curah hujan rendah. Yang keempat, ekosistem tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, juga ditemukan di dekat Antartika, dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Yang kelima, ekosistem gurun. Ekosistem gurun adalah sebuah ekosistem yang memiliki suhu ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah. Berdasarkan letak astronominya, gurun umumnya berada di garis lintang 20 derajat hingga 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Ekosistem gurun sering juga disebut padang pasir. Dilanjut dengan rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan-dimakan dalam suatu siklus tertentu. Di sini ada contoh rantai makanan di suatu ekosistem kebun, di mana suatu tumbuhan dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen pertama, kemudian dimakan oleh burung. Burung sebagai konsumen kedua. Burung dimakan oleh kucing. Kucing sebagai konsumen ketiga. Jika kucing mati, maka diuraikan oleh bakteri pengurai.
Bakteri pengurai ini berguna untuk menyuburkan tanah, sehingga tumbuhan akan menjadi subur kembali. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan siklus rantai makanan yang terjadi secara tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan terdiri atas 2 atau lebih siklus makanan. Di sini produsen ada 3, ada wortel, ada rumput, dan ada padi. Semuanya dimakan oleh konsumen pertama, dan seterusnya sampai konsumen ketiga. Sekian presentasi ekosistem pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi bagi rekan-rekan semua. Salam 6B, belajar, berkarya, berkolaborasi, berbagi, bergembira, dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.